Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku pasal. Ghuslul mayyiti utawi ngadusi mayit, wa takfinuhu lan ngafani mayit, wassalatu lan nyolati alaihi ing ngatasi mayit, wa dafnuhu lan mendem mayit iku fardu kifayatin, hukume fardu kifayah. Idza kana nalikane ana sapa mayit, ana iku musliman wong Islam. Ulida kang dilahirake sapa mayit hayyan hale urip. Wa wajaba lan wajib lidimiyin kedue wong kafir dimi apa takfinun ngafani, wa dafnun lan ngubur. Walisiktin lan wajib kedue bayi kang keguguran, mayitin kang mati apa ghuslun ngadusi, wa kafnun lan ngafani, wa dafnun lan ngubur. Wala yusalla lan ora disolati alaihima ing atase kafir dimi lan bayi keguguran. Waman lan utawi sapane wong mata iku mati sapa man fi qitalil kufari ing dalem merangi wong kafir, bisa babihi kelawan sebabe perang, kufina mongko dikafani sapa man fi siyabihi ing dalem pakaiane man. Fa in lam takfihi mongko lamun ora nyukupi apa pakaiane ku mau ing man, zida mongko ditambahi alaiha ing atase pakaian iku. Wadufina lan dikubur, wala yusalla alaihi lan ora disolati sapa man. Faslun pasal. Ghuslul mayyiti adapun memandikan mayit, wa takfinuhu dan mengkafani mayit, wassalatu alaihi dan mensolati mayit, wa dafnuhu dan mengubur mayit itu fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Idza kana apabila ada siapa mayit itu musliman orang Islam, wulida hayyan yang terlahir dalam keadaan hidup. Wa wajaba dan wajib lidimiyin untuk kafir dimi apa takfinun mengkafani, wa dafnun dan menguburkan. Walisiktin dan wajib untuk bayi yang keguguran, mayitin dalam kondisi meninggal, apa ghuslun memandikan, wa kafnun dan mengkafani, wa dafnun dan menguburkan. Wala yusalla alaihima dan tidak disolati keduanya, yaitu kafir dimi dan bayi yang keguguran. Waman dan barang siapa mata yang meninggal fi qitalil kufari di dalam peperangan melawan orang kafir, bisa babihi sebab peperangan tersebut, kufina maka dia dikafani fi siyabihi di dalam pakaiannya. Fa ilam takfihi maka apabila pakaiannya itu tidak mencukupi badannya, zida alaiha maka ditambahi dengan kain kafan. Wadufina dan kemudian dia dikuburkan, wala yusalla alaihi dan tidak perlu disolati. Baik sahabat, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban kita di dalam merawat jenazah. Langsung saja, faslun pasal. Ghuslul mayyiti wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayah. Jadi di dalam mengurusi jenazah atau merawat jenazah itu ada 4 perkara yang perlu untuk kita lakukan. Yang pertama adalah memandikan mayit, kemudian yang kedua adalah mengkafani mayit, dan yang ketiga adalah mensolati mayit tersebut, dan yang terakhir menguburkan mayit. Nah, kesemua perawatan jenazah ini itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini itu berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu kewajibannya individual. Jadi setiap individu yang terkena fardu ain maka dia wajib melaksanakan fardu ain tersebut seperti sholat 5 waktu. Nah, kalau fardu kifayah ini kewajibannya ini bersifat umum. Artinya
Jika kewajiban itu sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian orang yang lain yang tidak melaksanakannya itu tidak terkena dosa. Jadi kita ambil contoh misalnya di satu desa ada satu orang yang meninggal. Maka menjadi kewajiban bagi seluruh penduduk atau warga yang tinggal di desa tersebut untuk mengurus jenazah yang meninggal tadi. Namun kewajibannya ini bersifat fardu kifayah. Artinya, jika ada sebagian orang dari warga desa yang sudah mengurus jenazah ini, maka warga desa yang sisanya yang tidak ikut mengurus itu tidak terkena dosa. Itulah yang dimaksud dengan fardu kifayah. Nah, kemudian 4 perkara ini itu wajib kita lakukan terhadap mayit apabila idza kana musliman, apabila mayitnya ini orang Islam, wulida hayyan, dan dia terlahir dalam keadaan hidup. Jadi keempat kewajiban ini itu tidak hanya dilakukan kepada jenazah muslim yang sudah dewasa saja, tetapi juga dilakukan kepada bayi yang sempat hidup, walaupun dia hidupnya cuma sebentar. Misalnya ada seorang bayi yang lahir dan di situ ada tanda-tanda kehidupan seperti dia sempat teriak, menangis, atau bergerak. Kemudian setelah itu dia langsung meninggal. Maka bayi tersebut juga wajib untuk kita mandikan, kemudian kita kafani, kemudian kita sholati, dan lalu kita kuburkan. Selanjutnya, apabila jenazahnya ini adalah orang kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang hidup di negara muslim dan dia tunduk atau patuh terhadap aturan yang berlaku di negara tersebut. Nah, jika ada jenazah yang statusnya seperti ini, kemudian dia tidak memiliki kerabat atau keluarga yang sama-sama kafir yang bisa mengurus jenazahnya dia, jadi dia hidup sebatang kara, maka kita sebagai orang muslim yang hidup di sekitarnya dia wajib untuk mengurus jenazahnya. Apa yang wajib kita lakukan? Takfinun, kita wajib untuk mengkafani jenazah tersebut, wadafnun, dan menguburkannya. Hanya 2 ini saja. Sedangkan memandikan dan mensolatinya itu tidak perlu kita lakukan. Kemudian walisiktin mayitin, apabila jenazahnya ini adalah bayi yang keguguran, yang terlahir dalam kondisi mati. Maka apa yang wajib kita lakukan? Yang pertama ghuslun, kita wajib memandikan bayi tersebut, wakafnun, dan kemudian kita mengkafani, wadafnun, dan lalu kemudian kita kuburkan. Wala yusalla alaihima, dan tidak perlu kita mensolati kedua mayit tersebut, yaitu kafir dhimmi dan bayi yang keguguran. Selanjutnya, waman mata fi qitalil kufar, dan barang siapa yang meninggal di dalam peperangan melawan orang kafir, jadi yang dimaksud adalah orang yang mati syahid, bisa babihi, yang mana meninggalnya itu sebab perang tersebut. Jadi misalnya ada orang Islam ikut perang melawan kafir, kemudian di dalam peperangan itu dia kena tebasan pedang, atau dia kena tembak, atau kena bom, lalu dia meninggal. Intinya dia meninggal sebab sesuatu yang terjadi di dalam peperangan tersebut. Bukan karena sebab yang lain, misalnya dia sebelum perang sudah memiliki penyakit, lalu kemudian penyakitnya kambuh sehingga dia meninggal dunia. Bukan seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan terhadap orang yang meninggal di dalam peperangan ini? Kufina, yang pertama dia dikafani, fi siyabihi, di dalam pakaiannya. Jadi pakaian yang dia pakai itu kita gunakan juga untuk mengkafani badannya dia, jika mencukupi. Fa'in lam takfihi, dan apabila pakaian itu tidak mencukupi untuk menutup semua badannya, zida aliha, maka ditambahi dengan kain kafan. Wadufina, lalu kemudian dia langsung dikubur, wala yusalla alihi, dan tidak perlu untuk disolati. Jadi orang yang mati syahid, meninggal di dalam peperangan, itu cukup dia dikafani dengan pakaian yang ada, dan jika kurang maka ditambah dengan kain kafan, lalu setelah itu langsung dikubur. Tidak perlu dia untuk dimandikan dan juga tidak perlu disolati. Kenapa kok tidak perlu dimandikan?
Karena kalau kita memandikan jenazah yang mati syahid ini, itu akan menghilangkan darah yang ada pada badannya. Sedangkan darah ini itu adalah menjadi bekas daripada kesyahidan orang tersebut. Dan darah ini kelak di akhirat akan menjadi wangi-wangian seperti minyak misik yang akan mengharumkan badan orang tersebut. Kemudian kenapa dia tidak perlu untuk disolati? Karena pada dasarnya orang yang mati syahid ini itu sudah diampuni semua dosa-dosanya. Jadi dia tidak perlu untuk kita solati. Kemudian wa aqallul husli utawi sithik-sithike ngedusi mayit iku izalatun najasati ngilangi najis wa ta'mimu jami'i basyarihi lan ngeratakake sekabehane kulite mayit wa sya'rihi lan rambute mayit wa in kathufa senajan ketel apa rambute mayit marrotan kelawan saambalan bilma'i kelawan nganggo banyu al mutahhiri kang nyuciake. Wa aqallul husli adapun minimalnya memandikan mayit itu adalah izalatun najasati menghilangkan najis wa ta'mimu jami'i basyarihi dan meratakan semua kulitnya wa sya'rihi dan rambutnya wa in kathufa meskipun rambutnya tebal marrotan satu kali bil ma'i dengan menggunakan air al mutahhiri yang mensucikan. Nah, kita kemudian membahas mengenai kewajiban pertama yang perlu kita lakukan kepada mayit, yaitu memandikan mayit. Untuk memandikan mayit ini minimalnya adalah izalatun najasati. Kita menghilangkan najis-najis yang ada pada badan mayit. Jadi jika di badan mayit ini ada najis, itu kita perlu hilangkan terlebih dahulu. Termasuk juga perutnya mayit ini perlu kita tekan-tekan sehingga kotoran yang tersisa di dalam badannya mayit ini itu bisa keluar melalui duburnya. Setelah itu baru kita bersihkan dubur mayit tersebut. Setelah kita pastikan bahwasanya di badan mayit ini sudah suci, tidak ada najisnya, maka langkah yang kedua adalah ta'mimu jami'i basyarihi wa sya'rihi. Kita meratakan air ke seluruh kulitnya mayit dan rambut-rambutnya mayit. Jadi dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki itu harus kita ratakan dengan menggunakan air. Semuanya harus terkena air. Mirip seperti ketika kita mandi wajib. Jadi semua badannya itu harus terkena air. Wa in kathufa, meskipun rambutnya itu tebal. Jadi meskipun rambut si mayit ini tebal, maka semuanya itu tetap wajib untuk kita basuh dengan air. Nah, minimalnya adalah marrotan satu kali saja. Bilma ilmu tohiri menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ini adalah tata cara yang minimal. Kalau kita ingin mempraktekkan cara yang lebih sempurna, maka kita perlu merujuk caranya di kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya. Kemudian wa aqal kafni utawi sithik-sithike ngafani iku satiru jami'il badan perkara kang nutupi sekabehane awak. Wa sala sulafa ifa ulan utawi telu pira-pira lapisan. Liman kedue wong taroka kang ninggal sapa man tirkatan ing tinggalan harta zaidatan kang luweh ala dainihi ing atase utange man walam yusi lan ora wasiat sapa man bitarkiha kelawan ninggalake zaidah. Wa aqalul kafni adapun minimalnya mengkafani satiru jami'il badani ialah penutup yang bisa menutupi seluruh badan. Wasala sulafaifa adapun 3 lapis penutup itu wajib liman tarokatir katan bagi orang yang meninggalkan harta tinggalan zaidatan yang melebihi ala dainihi atas hutangnya. Walam yusi dan dia tidak berwasiat bitarkiha dengan meninggalkan untuk menambahi lapisan kain. Nah, selanjutnya kewajiban untuk mayit yang kedua adalah mengkafani mayit. Minimalnya untuk mengkafani mayit itu adalah satu kain yang bisa menutupi seluruh badan.
Jadi satu kain, biasanya kita menggunakan kain kafan, yang kain ini bisa menutupi seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini berlaku jika jenazah tersebut tidak memiliki harta peninggalan sama sekali, sehingga untuk mengkafani dia itu diambilkan dari Baitul Mal atau diambilkan dari sumbangan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka kewajibannya adalah satu lapis kain yang menutup seluruh badan. Kemudian wasala sulafaifa, dan wajib untuk menutupi badan dengan 3 lapis kain, liman tarokatirkatan, bagi orang yang memiliki harta peninggalan, zaidatan ala dainihi, yang melebihi dari hutangnya, walam yusi bitarkiha, dan dia tidak berwasiat untuk meninggalkan tambahan lapisan yang kedua dan lapisan yang ketiga. Jadi tadi kalau misalnya orang yang meninggal ini tidak memiliki harta peninggalan sama sekali, maka dia cukup dikafani dengan satu lapis kain saja. Karena kan pembiayaannya itu diambilkan dari Baitul Mal atau sumbangan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau dia memiliki harta peninggalan, maka yang pertama kita lakukan adalah kita lunaskan hutang-hutangnya terlebih dahulu. Kalau setelah hutangnya itu lunas dan ternyata masih ada sisa, dan sisanya itu cukup untuk membeli 3 lapis kain kafan ini, maka jenazah ini wajib dikafani menggunakan 3 lapis kain. Walam yusi bitarkiha, dan dia tidak berwasiat untuk meninggalkan tambahan lapisan kain. Maka kita tetap mengkafani dia menggunakan 3 lapis kain. Kemudian wa aqallus sholati alaihi, utawi siti-siti nyolati mayit iku ayyan wiya yen to niat sapa wong filas sholati ing nglakoni salat alaihi ing ngatasé mayit, wal fardhu lan niat fardu, wa yu'ayyina lan nentokno sapa wong, wa yaqula lan ngucap sapa wong Allahu Akbar ing ucapan Allahu Akbar, wa huwa hale utawi wong iku qaimun ngadeg, in qadara lamun mampu. Summa yaqra nuli maca sapa wong Al-Fatihah ing surat Al-Fatihah. Summa yaqul nuli ngucap sapa wong Allahu Akbar ing Allahu Akbar. Summa yaqula mongko nuli ngucap sapa wong Allahumma sholli ala Muhammad ing ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Tsumma yaqula nuli ngucap sapa wong Allahu Akbar Allahumma fir lahu warhamhu ing ucapan Allahu Akbar Allahumma fir lahu warhamhu. Tsumma yaqula nuli ngucap sapa wong Allahu Akbar assalamualaikum ing ucapan Allahu Akbar assalamualaikum. Wala budda lan ora kena ora fiha ing dalam salat jenazah min surutis sholati saking pira-pira syarate salat. Wa tarkil mubtilati lan ninggal perkara-perkara kang batalake salat. Wa aqallu sholati alaihi, adapun minimal mensolati mayit adalah ayyan wiya fi'lah sholah. Yang pertama berniat melaksanakan sholat alaihi atas mayit, wal fardhu dan niat kefarduan, wa yu'ayyina dan menentukan mayit, wa yaqula kemudian dia berkata Allahu Akbar, yaitu perkataan Allahu Akbar, wa huwa qaimun dan orang tersebut dalam keadaan berdiri, in qadara apabila mampu. Tsumma yaqra kemudian orang itu membaca Al-Fatihah surat Al-Fatihah. Tsumma yaqula Allahu Akbar kemudian mengatakan Allahu Akbar. Tsumma yaqula Allahumma sholli ala Muhammad kemudian mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Tsumma yaqula Allahu Akbar Allahumma fir lahu warhamhu kemudian mengatakan Allahu Akbar Allahumma fir lahu warhamhu. Tsumma yaqula Allahu Akbar assalamualaikum kemudian mengatakan Allahu Akbar assalamualaikum. Wala budda fiha dan wajib di dalam salat jenazah min suruti sholah dari syarat-syaratnya salat, wa tarkil mubtilati dan meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan salat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban yang ketiga yang perlu kita lakukan terhadap jenazah, yaitu mensolati jenazah. Adapun rukun-rukun daripada sholat jenazah itu ada 7.
Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah 4 kali takbir. Ini adalah takbir yang pertama. Ini takbir yang kedua. Ini takbir yang ketiga. Dan ini takbir yang keempat. Kemudian rukun sholat jenazah yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Kemudian rukun sholat jenazah yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Lalu rukun sholat jenazah yang kelima adalah membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu rukun sholat jenazah yang keenam adalah membaca doa untuk mayit Allahumma firlahu warhamhu. Dan rukun sholat jenazah yang terakhir adalah salam, assalamualaikum. Jadi itu 7 rukun sholat jenazah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah niat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat jenazah, kita wajib untuk berniat. Nah, di dalam niat sholat jenazah ini, itu ada 3 hal yang perlu ada di dalam niat tersebut. Yang pertama adalah fi'las sholah. Kita niat mengerjakan sholat. Yang kedua adalah al-fardho. Kita menyebutkan bahwa sholat ini adalah sholat fardu. Dan yang ketiga, wa yu'ayyina. Kita menentukan sholatnya kita ini untuk jenazah yang mana atau jenazah siapa. Jadi contoh saja, contoh niat sholat jenazah adalah seperti ini. Usolli ala hadal mayyiti fardon lillahi ta'ala. Nah, di dalam lafadz niat ini itu ada fi'las sholah, niat mengerjakan sholat, yaitu lafadz usolli. Kemudian ada al-fardho, kita menyebutkan kefarduan, yaitu lafadz fardon. Dan di sini kita tidak wajib untuk menambahi kifayah. Jadi mau disebutkan fardol kifayati boleh, disebutkan fardon saja itu juga boleh. Dan yang ketiga, yu'ayyina. Kita menentukan jenazah siapa yang kita sholati. Di dalam niat tadi, ala hadal mayyiti. Atas mayit ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan ta'yin atau menentukan jenazahnya. Bisa juga kita langsung menyebut nama. Saya niat sholat jenazah atas mayit yang bernama Zaid. Atau kalau kita nggak tahu namanya, kita berniat seperti ini. Saya niat sholat jenazah atas mayit yang ada di depan. Atau bisa juga kita menyesuaikan dengan niatnya imam. Jadi kita berniat, saya niat sholat jenazah kepada jenazah yang disolati oleh imam. Seperti itu. Kemudian rukun sholat jenazah yang kedua adalah 4 kali takbir. Ini takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Allahu Akbar, bareng dengan niat. Kemudian setelah takbir yang pertama, biasanya membaca Al-Fatihah. Setelah itu takbir yang kedua, Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua, kemudian baca sholawat. Setelah itu takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Nah, setelah takbir yang ketiga, membaca doa kepada mayit, Allahumma firlahu warhamhu. Setelah takbir yang ketiga, kita melaksanakan takbir yang keempat, Allahu Akbar. Nah, setelah takbir yang keempat ini, kita disunahkan untuk membaca doa lagi kepada mayit. Boleh juga kita langsung salam, assalamualaikum. Itu rukun yang kedua. Rukun sholat jenazah yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya rukun sholat jenazah yang keempat adalah membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimalnya. Sempurnanya kita membaca sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang kita baca ketika tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Kemudian rukun sholat yang keenam adalah membaca doa kepada mayit. Contohnya Allahumma firlahu warhamhu. Ini jika mayitnya adalah laki-laki. Jika mayitnya perempuan, kita ganti Allahumma firlaha warhamha. Seperti itu. Kemudian rukun sholat jenazah yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Sebagian ulama mengatakan untuk kita tambahi dengan wabarakatuh, seperti itu. Kalau sahabat ingin tahu bagaimana cara praktek sholat jenazah, sahabat bisa klik link yang ada di atas. Selanjutnya, wala budda fiha min surutis sholah.
Dan di dalam sholat jenazah ini kita harus menerapkan semua syarat-syaratnya sholat. Seperti kita harus punya wudhu, bersih dari hadas besar dan hadas kecil, kita harus suci dari najis, kita harus menghadap kiblat, dan juga harus menutup aurat. Kemudian watarkil mubtilat, dan kita harus juga meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Jadi sholat jenazah ini hukumnya sama seperti sholat-sholat yang lain. Kalau misalnya kita ngomong atau berbicara dan lebih dari 2 huruf, maka sholat jenazah juga bisa batal. Atau kita melakukan gerakan di luar sholat sebanyak 3 kali berturut-turut, itu juga bisa membatalkan sholat jenazah. Jadi segala sesuatu yang membatalkan sholat itu juga bisa membatalkan sholat jenazah. Kemudian wa aqalud dafni utawi sithik-sithike mendem mayit iku hufratun sak lubang taktumu kang bisa nyimpen apa hufrah raihatahu ing ambune mayit wa tahrusuhu lan bisa jaga ing mayit minas sibai saking pira-pira kewan buas wa yusannu lan disunatake apa ayu ammaka yen to jeroake apa kuburan qadara qamatin ing dalem kira-kirane sak pengadeg wa bastotin lan sak pengawi wa yuwassau lan dijembarake apa kuburan wa yajibu lan wajib apa taujihuhu madhepake mayit ilal kiblati maring kiblat. Wa aqalud dafni adapun minimalnya menguburkan mayit itu adalah hufratun satu lubang taktumu yang bisa menutupi raihatahu baunya mayit wa tahrusuhu dan bisa menjaga mayit minas sibai dari hewan buas wa yusanu dan disunatkan ayu ammaka memperdalam kuburan qadara qamatin seukuran orang yang berdiri wa bastotin dan melambaikan tangan wa yuwassa'u dan disunahkan juga untuk meluaskan kuburan wa yajibu dan wajib apa taujihuhu menghadapkan mayit ilal kiblati ke arah kiblat. Nah, kewajiban kepada jenazah yang terakhir atau yang keempat itu adalah menguburkan jenazah. Minimal membuat lubang kuburan jenazah itu adalah hufratun, satu liang atau satu lubang, taktumu yang bisa menyembunyikan raihatahu baunya mayit tersebut. Kita ketahui bersama bahwasanya mayit ini itu badannya pasti akan membusuk, dan ketika badannya membusuk itu akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Maka ketika kita menggali kubur itu minimal lubangnya itu sekiranya bisa menutupi bau yang tidak sedap ini keluar dari permukaan tanah. Wa tahrusuhu minas siba, dan lubang ini minimal bisa menjaga mayit ini dari hewan buas. Siapa tahu ada hewan buas yang kemudian mencium baunya, kemudian menggali kuburannya, kemudian dia naudzubillah memakan atau menggigit jenazah tersebut. Jadi lubang yang kita buat itu minimal harus bisa menutupi bau dari jenazah itu dan bisa menjaganya dari hewan buas. Wa yusannu ayu ammaka qadra qamatin wa bastotin. Akan tetapi yang afdol atau yang lebih sempurna itu kita menggali lubang kuburan setinggi orang dewasa yang berdiri wabastotin dan dia mengangkat atau melambaikan tangannya. Jadi kurang lebih sekitar 2 meter. Itu yang afdol atau yang disunahkan. Wa yuwassa'u, dan disunahkan juga untuk kita melebarkan kuburan supaya kita lebih mudah dalam memasukkan jenazah ini ke dalam kuburan. Wa yajibu taujihuhu ilal kiblah, dan setelah jenazah itu berada di dalam kubur kita wajib untuk menghadapkan jenazah ini ke arah kiblat. Bahkan seandainya kita lupa untuk menghadapkan mayit ke arah kiblat dan kuburan ini sudah ditutup, maka kita tetap berkewajiban untuk menggali kuburan itu lagi untuk kemudian menghadapkan mayit ini ke arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian sahabat pembahasan kita mengenai kewajiban di dalam mengurus jenazah.
Semoga video ini bisa difahami, dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.